Salam sahabat muda, salam jumpa kembali dalam acara Youth for Christ bersama saya Pendeta Adi Pejaga dari Gereja Presbyterian Indonesia, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini, Jumat 27 Februari 2026, dituliskan oleh Pendeta Sosam Zebua dari GKI Rengas Dengklok dengan judul Non-Transaksional, yang didasarkan pada surat Roma 3 ayat 21 sampai 31. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Namun sebelum itu kami memohon Tuhan kiranya boleh memberkati kami, Tuhan kiranya boleh mempersiapkan diri kami, sehingga firman yang akan kami dengarkan ini ya Tuhan, boleh kami pakai dalam kehidupan kami, dan boleh terus kami renungkan selama hidup kami masih Tuhan berikan. Terima kasih banyak ya Bapa, inilah doa kami, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat muda, yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah Roma 3 ayat 28. Sebab kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan-perbuatan menurut hukum Taurat. Sahabat muda, banyak orang menganggap keselamatan bersifat transaksional. Maksudnya, untuk mendapatkan keselamatan itu, seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti melakukan kebaikan atau beribadah. Pemikiran seperti ini membuat banyak orang berupaya untuk memenuhi berbagai kewajiban agama demi mendapatkan keselamatan. Keselamatan itu kemudian dipandang sebagai sebuah pencapaian iman pribadi. Karena merasa sudah memenuhi kewajiban, mereka lalu menuntut haknya kepada Tuhan. Mereka berpikir karena sudah beribadah, sudah melayani, bahkan memberi persembahan yang banyak, mereka pantas mendapatkan berkat yang melimpah-limpah dan tidak mengalami masalah dalam hidup. Pemikiran iman yang bersifat transaksional seperti yang digambarkan di atas ditolak oleh Rasul Paulus. Seperti dicatat dalam Roma 3 ayat 21-31, di dalam suratnya itu, Paulus menegaskan bahwa keselamatan hanya berasal dari anugerah Allah melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Walaupun manusia berupaya untuk mendapatkan keselamatan dengan melakukan hukum Taurat, tetap akan sia-sia tanpa anugerah dari Allah. Anugerah Allah melalui Yesus Kristus membuat keselamatan itu dapat dinikmati oleh semua orang. Sahabat Youth, seseorang yang beriman kepada Yesus Kristus akan melakukan kebaikan dan beribadah bukan untuk mendapatkan keselamatan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab iman sebagai orang yang sudah menerima keselamatan. Iman kepada Yesus Kristus bukanlah syarat transaksi untuk mendapatkan keselamatan, melainkan sebuah sikap penerimaan terhadap anugerah keselamatan dari Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah Tuhan berikan kepada kami, yang terus mengajarkan kami tentang bagaimana kami mengelola iman itu dalam kehidupan kami, dan tentang bagaimana kami tidak menganggap iman itu menjadi sebuah kewajiban atau hak yang harus kami dapatkan, melainkan itu semua adalah anugerah Allah kepada kami. Biarlah ya Tuhan, kami akan mengingat terus tentang anugerah-Mu kepada kami ini ya Tuhan, dan dapat kami sebarkan juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Tuhan memberkati.